Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas mengenai laptop dari HP ZBook Firefly 14 generasi ke-7. Baik, kita mulai dengan unboxing produknya. Oke, sebagai catatan, laptop ini adalah inventaris kantor yang saya dapat beberapa waktu lalu. Oke, mari kita buka kotak atau box kardusnya. Oke, di dalam box ini terdapat tas. Kita cek isi dalam tasnya. Oke, yang pertama ada buku petunjuk penggunaan, kemudian ada kartu garansi. Di sini garansinya 3 tahun. Kemudian ada adapter dari Type-C ya untuk ke Ethernet jack. Kemudian kita dapat CD, DVD Windows 10 Pro dan untuk recovery-nya. Kita dapat kabel power, kemudian adaptornya ini adalah adaptor 65 watt, type-nya Type-C, jadi kita bisa gunakan untuk cas handphone juga. Oke, ini unit laptop yang saya dapat, kita buka. Kesan pertamanya, build quality-nya terasa kokoh ya, materialnya premium, jadi no issue di sini, build quality baik. Oke, kita buka sambil nanti kita siapkan kabel untuk di charge laptopnya. Kita cek dulu portnya. Nah, di sisi sini ada beberapa port dan sudah include Thunderbolt. Ini untuk sisi lain masih ada Type-A dan active cardnya masih ada, smart cardnya. Oke, kita coba charge laptopnya nanti sambil kita hidupkan. Ya, ini laptop ketika dibuka dan kita start, tombol startnya atau powernya menyatu dengan keyboard ya. Oke, ini tampilannya. Oke, sudah masuk Windowsnya. Oke, kemudian untuk paket penjualan ini juga saya mendapatkan Office Home and Business 2019. Jadi saya dapat itu ya, sudah activated. Oke, berikut spesifikasinya ya. Prosesor Intel Core i7 10510U 4 core 8 thread, 1x16 GB RAM, 266 MHz, kemudian 256 SSD, M2 NVMe, kemudian Intel Wi-Fi 6 AX plus Bluetooth 5. Layarnya Full HD anti glare 250 nits plus touchscreen. Kemudian untuk kameranya HD dengan IR plus Windows Hello. Kemudian dia juga sudah include fingerprint scanner ya, sensor. Kemudian untuk baterainya 3 sel 53 Wh dan chargernya 65 watt adaptor dengan Type-C. Kemudian speakernya Bang & Olufsen. Kemudian dia sudah include active smart card. Dan untuk softwarenya dia sudah include Windows 10 Pro plus Office Home and Business 2019, serta laptop ini juga garansinya 3 tahun. Oke, itu spesifikasi singkatnya dari laptop. Kemudian ya, ini saya coba tingkat kecerahan layarnya. Layarnya cukup bagus ya dilihat. Kita bisa atur dari tombol keyboardnya dengan memencetnya. Kemudian yang saya lakukan pertama kali adalah melakukan update Windows. Oke, saya biarkan dia melakukan update, tentunya dengan terkoneksi ke internet. Oke, kita coba kameranya. Nah, ini kamera yang dihasilkan, image quality-nya menurut saya cukup ya, belum tergolong baik karena kualitasnya masih HD dan ini resolusi tertinggi 0,9 megapiksel. Oke, kemudian di bagian untuk opsi login Windows-nya ini sangat banyak ya, mulai dari Windows Hello, Windows Fingerprint dan sebagainya. Di sini sudah include semua.
termasuk tadi security pin, mau pakai yang lain juga bisa. Jadi yang pertama kita akan coba nanti fingerprint scanner. Jadi saya tempelkan salah satu jari saya, nanti dia akan baca. Oke, opsi yang lain ini adalah untuk Windows Hello ya, dengan kamera IR-nya. Jadi saya coba di wajah saya. Oke, sampai dia oke, sudah di set. Kemudian di sini softwarenya untuk HP sangat banyak ya, bawaannya beragam. Jadi dari HP Audio Control sampai HP Workwell itu semua adalah paket bawaan software dari HP. Oke, untuk masuk BIOS cukup tekan F10 saat memulai laptop. Nah, di sini ada beberapa menu yang saya perhatikan juga cukup lengkap, mungkin sangat lengkap ya. Dari tab main, kemudian ada tab di situ ada beberapa informasi, kemudian di situ ada tab security. Nah, ini juga cukup lengkap untuk pengaturannya. Kemudian ada tab advance. Jadi kita bisa setting berbagai hal ya di sini. Di tab advance ini kita bisa jelajahi satu persatu. Oke, di sini sangat banyak opsinya. Untuk tab advance ini nanti termasuk juga port bisa diatur di sana, dan ya Thunderbolt juga ada di sana ya. Untuk menyimpannya nanti settingnya kita tekan F10 ya. Oke, kita simpan settingnya, save, yes. Oke, ya ini saya coba masuk ke websitenya hp.com. Di situ terlihat kualitas layarnya, trackpadnya cukup enak ya digunakan, dan layarnya sudah touchscreen. Jadi saya coba untuk melakukan scrolling and zooming ya, jadi cukup enak layarnya. Nah, kemudian ya saya bisa scroll dan saya bisa sentuh layarnya. Oke, di situ terlihat smooth untuk scrolling layar menggunakan jari, dan ya cukup presisi ya, cukup presisi. Oke, ya itu cukup presisi. Oke, kita lanjut lagi ke bagian keyboard. Ini adalah layout dari keyboardnya. Nah, di situ menariknya ada track point ya, seperti halnya Lenovo ThinkPad. Track pointnya juga cukup akurat, dan trackpadnya dilengkapi dengan tombol fisik untuk klik kiri dan klik kanan. Oke, ini untuk mengatur backlit. Di situ ada 2 tingkat kecerahan, kita bisa atur. Nah, ini track pointnya. Track pointnya dan keyboardnya cukup tactile ya, jadi enak untuk mengetik, jaraknya juga pas. Dia sudah dilengkapi Windows Precision Driver, jadi ya no complaint untuk bagian ini. Ya, kliknya empuk untuk klik kanan dan klik kirinya. Untuk mengetiknya juga ya cukup enak ya. Oke, nah ini adalah berikut contoh dari ketika menyetel film ya, Netflix. Oke, ini contoh speakernya. Oke, untuk opsi upgrade-nya kita bisa buka belakangnya dengan membuka 5 skrup. Silakan gunakan obeng yang tepat. Jadi saya buka, kendorkan skrupnya 5-5-nya, kemudian kita nanti butuh opener ya. Kita mulai buka itu dari bagian sisi belakang atau di layarnya. Oke, kita butuh opener. Jadi nanti kita buka dari belakang. Nah, dari sini kita congkel hati-hati.
karena bukanya sebetulnya cukup sulit di awal. Oke, baru nanti ke bagian depan gitu ya. Oke, kita bisa buka. Nah, ini adalah dalamnya. Nah, ini bagian casingnya juga build quality-nya baik. Nah, ini bagian dalam dari laptop. Oke, ini baterainya 53 Wh. Kemudian di sini di sisi atasnya ada 2 slot RAM yang bisa diisi dan dia di cover ya. Kemudian di situ ada opsi untuk SSD. Oke, ini nilai CPU sheet-nya. Kita bisa cek itu mulai dari info prosesor, kemudian nanti case ya, ini prosesornya, kemudian case-nya, mainboard-nya. Nah, memorinya di sini single channel, ada slot yang belum diisi, slot yang kedua masih kosong, jadi kita bisa upgrade lagi dengan 16 GB sehingga nanti total memorinya 32 GB. Graphic card-nya bawaan. Nah, ini untuk Geekbench score-nya, kita bisa lihat parameter-parameter apa saja yang dinilai dari laptop ini. Oke, ini untuk Cinebench R23 rilis 2 yang saya gunakan untuk menguji performa prosesor. Nah, ini hasilnya saya run 3 kali ya. Ini cukup lucu, dari run pertama sampai ketiga nilainya bertambah justru. Oke, ini hasil benchmark harddisknya memang ya cukup rata-rata saja untuk kelas NVMe. Oke, untuk baterainya, nah ini yang saya puji. Jadi untuk nonton Netflix dengan brightness 50% dan audio 40%, dia bisa bertahan hingga 11 jam 30 menitan. Oke, kita tiba pada kesimpulan. Jadi menurut saya kualitas kameranya masih HD sehingga kurang baik. Tidak ada opsi fast charging karena untuk cas penuh sekitar 2 jam. Unit yang saya terima itu tidak ada VGA eksternal berupa Nvidia Quadro. Kemudian kecepatan NVMe-nya ya rata-rata. Kemudian untuk membuka casing belakang awalnya butuh upaya ekstra. Oke, kita kesimpulan yang pro-nya, build quality-nya laptop ini baik. Kemudian keamanannya lengkap, baik software maupun hardware semuanya sudah ada. Kemudian ringan, jadi cocok untuk mobile. Kemudian layarnya tajam, plus dia sudah support touchscreen. Kemudian keyboard dilengkapi dengan track point ya, dan trackpadnya baik. Kemudian kualitas speakernya di atas rata-rata, sangat baik. Kemudian untuk opsi upgrade-nya mudah, tinggal membuka cover belakang, kita bisa ganti beberapa part. Opsi lainnya yang pro adalah dia adanya Thunderbolt sehingga nanti untuk ekspansi sesuatu lebih gampang. Kemudian daya tahan baterainya tadi baik. Untuk pekerjaan normal bisa di atas 10 jam ya untuk browsing ataupun nonton Netflix. Oke, demikian review singkat dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.